Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Regina Israhman. Saya dari kelas 1E jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Sultan Amir Gorontalo. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Dalam video ini, saya akan bercerita tentang cerita rakyat, yaitu legenda Bulalo Lilimutu dari daerah saya sendiri, daerah Gorontalo. Dahulu kala di daerah Limboto, Gorontalo terdapat sebuah mata air yang jernih dan dingin. Mata air ini jarang dijamah oleh manusia karena terletak di tengah-tengah hutan yang lebat. Mata air inilah yang biasa didatangi oleh para bidadari dari Kayangan untuk mandi. Mata air ini bernama Tupalo. Pada suatu hari, turunlah seorang jejaka dari Kayangan. Ia sangat tampan dan perkasa. Ia bernama Julmoto, yang artinya seseorang yang menjelma menjadi manusia. Ketika menyaksikan bidadari yang mandi di Tupalo, ia menyembunyikan sayap. Sayap itu milik seorang bidadari yang paling tua di antara yang lainnya bernama Mbu Ibu Ngale. Saat mengetahui bahwa sayapnya hilang, Mbu Ibu Ngale tidak dapat kembali ke Kayangan. Selanjutnya ia bertemu dengan Jilumoto. Setelah saling berkenalan, Jilumoto mengajaknya untuk menikah dan tinggal di bumi. Akhirnya mereka pun menikah. Mereka kemudian memutuskan untuk mencari tempat tinggal dan lahan untuk bercocok tanam. Akhirnya mereka menjumpai sebuah bukit yang mereka bernama Hantu Lotiopo atau Bukit Kapas. Di bukit inilah mereka mengelola tanah, menanam aneka tanaman yang dapat dimakan. Suatu ketika, Bu Ibu Ngale mendapat kiriman dari Kayangan, yaitu sesuatu yang disebut bimulula atau mustika sebesar telur itik. Bu Ibu Ngale mengambil bimelula itu dan kemudian menyimpannya pada mata air Tupalo, tempat biasanya ia mandi, dan ditutupnya dengan sebuah tolu atau tudung. Pada suatu hari ada 4 peloncong yang berasal dari bagian timur tersesat ke tempat itu dan menemukan mata air tersebut. Melihat air yang jernih dan dingin, mereka segera berendam di sana. Saat ada di air, mereka melihat sebuah tolu terapung-apung di atas air. Mereka penasaran dan berusaha mengambilnya. Namun, tiba-tiba terjadi badai dan angin topan di sana. Hujan pun turun dengan sangat deras. Dunia menjadi gelap gulita. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lalu dengan sekuat tenaga, mereka berusaha keluar dari sana dan mencari tempat yang aman. Setelah badai reda, hujan pun berhenti. Mereka kembali ke mata air untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mereka melihat tudung itu masih terletak di tempatnya semula. Dengan penuh keheranan mereka kembali mendekati tudung itu untuk mengangkatnya. Tetapi sebelum mereka mengangkatnya, mereka meludahi tudung itu dengan sepah pinang. Setelah melakukan hal itu, mereka tidak menjauh dari mata air, tetapi mengintip dan ingin tahu siapa pemilik tudung itu. Tak lama kemudian, datanglah Mbu Ibu Ngale dengan suaminya bermaksud menjemput bimelula itu yang tertutup dengan tudung. Saya Mbu Ibu Ngale dan ini suami saya Jilumoto. Kami bermaksud menjemput mustika dalam tudung itu, menjawab Bu Ibu Ngale. Keempat orang itu dengan lantang menjawab, tidak seorang pun yang kami izinkan menjamah tempat ini, apalagi mengambil barang-barang yang ada di sini. Tempat ini adalah milik kami. Bu Ibu Ngale baik bertanya, apa buktinya bahwa tudung itu milik kalian? Lihatlah sepah di pinang atasnya. Inilah buktinya, jawab salah satu peloncong itu. Bu Ibu Ngale hanya tersenyum dan berkata, jika kalian benar menguasai mata air ini dan tudung itu, cobalah kalian besarkan mata air ini menjadi danau. Kuingatkan kepada kalian bahwa mata air ini diturunkan oleh Yang Maha Kuasa untuk digunakan oleh manusia yang baik budi pekertinya, bukan orang-orang yang tamak dan rakus. Tanah ini berada dalam lindungannya. Oleh karena itu, jangan jalah dan jangan engkau cemarkan. Jika kalian benar-benar pemilik mata air ini, cobalah perluas airnya. Silahkan keluarkan ilmu-ilmu kalian. Pertama kali yang memperagakan kesaktiannya adalah orang yang dianggap pemimpin dari mereka berempat. Sambil membentangkan tangannya, dengan lantang ia berkata, "Oh mata air kami, meluaslah kalian." Demikian pemimpin rombongan itu memperagakan kesaktiannya. Tapi tak terjadi apapun di tempat itu. Air tak juga meluas, angin pun tak bergerak. Bu Ibu Ngale kembali tersenyum dan berkata dengan mereka berempat,
Ayo keluarkan kekuatan kalian, buktikan jika mata air ini milik kalian, atau kalian telah menyerah dan mengaku kalah. Pemimpin rombongan itu berkata dengan nafas tersenggal-senggal, "Jika kamu pemilik tempat ini, maka tunjukkanlah kemampuanmu." Bu Ibu Ngale kemudian bersedekap dan mengarahkan tangannya ke arah air itu dan berdoa, "Tuhanku, berikanlah aku kekuatan, luaskanlah dan besarkanlah mata air ini." Mata air para bidadari membesarlah. Tak lama kemudian terdengar suara gemuruh, tanah menggelegar. Perlahan-lahan mata air itu melebar dan meluas. Bu Ibu Ngale dalam sekejap telah berada di atas pohon, sementara keempat orang itu terpanah kagum melihat keajaiban itu. Air semakin tinggi dan mulai mencapai tempat keempat orang yang berada di atas pohon kapak. Dengan berteriak mereka memohon ampun pada Bu Ibu Ngale. Wanita itu kemudian berkata, "Masihkah kalian mengakui tempat ini sebagai milik kalian?" Keempat peloncong itu meminta maaf kepada Bu Ibu Ngale dan mempersilahkannya untuk mengambil tudung mustika itu. Bu Ibu Ngale mengambil tudung itu yang setelah dibukanya berisi sebuah telur, dan ajaib saat itu telur tersebut menetas. Di dalamnya terdapat seorang bayi perempuan cantik yang konon akan menjadi Raja Limboto. Gadis itu dikenal dengan nama Tulangohula yang artinya cahaya bulan. Setelah itu, Bu Ibu Ngale berencana membawa bayinya pulang dan mengajak keempat peloncong itu. Sejenak ia melayangkan pandangan kembali ke danau. Di sana dilihatnya 5 biji buah terapung-apung di air. Ia mengambil dan mencium buah yang ternyata jeruk itu. Sejak saat itu, danau tersebut diberi nama Bulalolo Limboto, yang artinya danau dari jeruk kayangan, dan dikenal sebagai Danau Limboto. Itulah cerita rakyat dari saya, legenda Bulalolo Limboto. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.